Guncangan hebat terasa saat seekor monster menabrakkan tubuhnya ke lambung kapal. Untuk menenangkan kedua anaknya, sang ayah mengatakan kalau para monster itu pasti akan segera pergi. Berkat itu, Bota dan Lita akhirnya bisa kembali tenang dan siap untuk tidur seperti biasa. Saat Lita sudah tertidur, Bota bertanya kepada ayahnya apakah di tempat ayahnya tinggal dulu ada banyak monster yang berkeliaran juga. Ayahnya bilang, tentu saja, karena di perairan manapun akan selalu ada monsternya. Namun mereka punya para harpunis yang akan selalu melindungi mereka. Kata sang ayah, para harpunis adalah sekumpulan kesatria yang bertarung melawan para monster laut untuk melindungi tempat tinggal mereka, di mana ayah Bota ternyata adalah salah satunya. Tato yang ada di bahunya adalah bukti bahwa dia adalah seorang harpunis. Di bawah tato tersebut ada 6 gambar kecil yang Bota tidak tahu kalau itu adalah gambar bintang, karena Bota memang belum pernah melihat bintang seumur hidupnya. Sang ayah bilang dahulu kala para pelaut menggunakan bintang sebagai penunjuk arah di malam hari. Dan saat sang ayah bercerita tentang bintang, kita bisa melihat bulan yang sebagian besar permukaannya sudah hancur berkeping-keping. Keesokan paginya, saat keluarga Bota keluar dari dalam kapal, bagian luar kapal tampak rusak parah dan persediaan ikan asin yang Bota lupa sembunyikan terlihat tinggal kepalanya doang. Melihat bekas cakaran yang begitu besar di salah satu sisi kapal, sang ayah mengatakan kalau itu adalah tanda kalau para monster menyuruh mereka segera pergi meninggalkan teritori mereka. Ayah Bota bilang butuh waktu sekitar seminggu untuk bisa memperbaiki kapal. Tapi saat Bota menawarkan diri untuk ikut mencari spare part di reruntuhan, ayah Bota justru melarangnya karena takut para monster itu ada yang masih bersembunyi di sana. Oleh karena Bota ngeyel terus, dengan berat hati sang ayah kemudian melarang Bota dan Lita menjelajah reruntuhan sampai usia mereka 17 tahun. Tentu saja Bota jadi semakin ngeyel. Saat itulah secara kebetulan Lita melihat ada beberapa ekor burung terbang di kejauhan. Itu tandanya ada daratan di dekat posisi mereka berada saat ini, yang ternyata berupa reruntuhan gedung pencakar langit. Karena merasa ada yang tidak beres, ayah Bota menyuruh kedua anaknya untuk bersembunyi dulu di dalam kapal, sementara dirinya akan survei lokasi terlebih dahulu. Dengan membawa sebuah pedang mekanik, ayah Bota berenang menuju ke pulau beton dan hanya mendapati beberapa mayat manusia yang sudah tinggal tulang belulang. Di saat yang sama, Bota dan Lita yang ditinggal di atas kapal melihat ada sesosok manusia yang terlihat akan tenggelam. Sementara sang ayah menemukan 2 buah bom di dalam sebuah kotak kayu dan mulai curiga dengan kondisi reruntuhan yang terlihat tidak normal, Lita berteriak memanggilnya karena ada seseorang yang terlihat akan tenggelam. Siapa sangka itu adalah jebakan dari sesosok monster bawah laut yang sangat mengerikan yang sudah siap untuk menyerang dari reruntuhan bangunan yang ada di bawah mereka.